Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Palevi dengan NIM 231011201401 dan rekan saya. Nama saya Juranas dengan NIM 231011201379. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasi. Nah, apa itu teks artikel ilmiah? Teks artikel ilmiah adalah karya tulis yang mematuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berisi laporan atau esai yang disusun secara sistematis dan terverifikasi. Bertujuannya untuk menyampaikan hasil penelitian atau kajian kepada pembaca. Nah, tujuannya itu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu pengetahuan dengan cara yang dapat diverifikasi dan dipahami oleh pembaca yang sesuai, yaitu menyediakan informasi yang dapat diverifikasi dan dipahami oleh pembaca atau memastikan kejelasan dan akurasi. Tujuan yang kedua itu meningkatkan pemahaman, yaitu membantu pembaca memperdalam pengetahuan mereka tentang suatu topik melalui penjelasan yang jelas dan struktur. Tujuan yang ketiga itu mendorong diskusi dan kolaborasi, yaitu memfasilitasi pertukaran ide dan kerjasama antara pembaca untuk memperkaya wawasan dan menemukan solusi bersama. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri umum artikel ilmiah. Yang pertama itu ada judul yang jelas dan informatif. Kedua itu abstrak yang ringkas dan padat. Ketiga, pendahuluan yang berisi latar belakang. Yang keempat tuh metodologi yang rinci. Yang kelima, hasil dan pembahasan yang sistematis. Yang keenam itu kesimpulan yang jelas. Yang ketujuh ada referensi yang lengkap. Kedelapan adalah penggunaan bahasa yang baku dan ilmiah. Yang kesembilan itu ada kajian yang orisinal dan memberikan kontribusi keilmuan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis media publikasi. Nah, jenis media publikasi ini ada jurnal ilmiah, yang dimana teks yang dipublikasikan adalah teks artikel, penelitian, dan konseptual. Lalu ada forum seminar, konferensi, dan lokakarya. Yang berisikan teks dipublikasikan adalah teks artikel penelitian, dan konseptual brosur terkait forum tersebut disebarluaskan guna mengundang pembaca untuk mempresentasikan artikel ilmiah. Lalu ada koran, majalah, dan media sosial. Teks yang dipublikasikan adalah teks artikel ilmiah populer dengan target pembaca masyarakat umum. Lalu ada buku pembelajaran. Buku pembelajaran menyajikan suatu status pengetahuan dalam bidang sains tertentu dalam format yang mudah diakses dengan sasaran pembaca yaitu siswa sekolah hingga ilmuwan profesional lainnya yang mungkin ingin menggunakannya sebagai referensi untuk program penelitian universitas mereka sendiri. Ada proceeding konferensi. Proceeding konferensi adalah kumpulan abstrak yang berupa ringkasan singkat pembicaraan atau poster yang dipresentasikan pada konferensi ilmiah dalam bentuk buku. Lalu ada paper atau makalah penelitian. Paper adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional dan jurnal nasional dengan bercirikan ilmiah, berkisar dari beberapa halaman hingga beberapa lusin halaman. Struktur paper penelitian adalah abstrak, pendahuluan, eksperimental, hasil diskusi, ucapan, terima kasih, dan referensi. Teks yang dipublikasikan adalah teks artikel penelitian. Lalu masuk ke dalam menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah. Materi yang dipelajari tentang pentingnya teks artikel ilmiah yaitu dapat mengerjakan tugas-tugas penulisan dengan lebih mudah, dapat melaporkan penelitian dalam bentuk artikel, dan dapat mengemukakan pendapat dengan ragam yang sesuai dengan target pembaca yang dituju. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Bila ada kata kesalahan dan materi atau pengucapan yang salah, mohon dimaklumkan.